Frank Delano Manus boleh jadi memiliki salah satu profesi yang diimpikan di muka bumi, yaitu merawat dan menjadi kawan bagi puluhan ekor anjing. 10 tahun terakhir ia bekerja sebagai manajer program Animal Friends Manado Indonesia atau AFMI, sebuah organisasi advokasi kesejahteraan hewan di Sulawesi Utara. Pria 43 tahun itu melalui hari-harinya di tempat penampungan atau shelter AFMI yang menempati lahan seluas 1,3 hektar di kota sejuk Tomohon. Di sanalah Frank membangun persahabatan dengan puluhan anjing yang ditampung. AFMI berdiri tahun 2011, didirikan oleh Ibu Anu Parengkuan. Latar belakang ya karena keprihatinan tentang banyaknya isu yang berhubungan atau bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip kesejahteraan hewan yang di beberapa daerah termasuk di Sulawesi Utara masih tinggi. Kalau sekarang pengurus AFMI ada 4 orang, cuma organisasi kecil. Untuk kiper kita cuma punya 3 orang di sini yang merawat hewan-hewan di sini. Kini ada ratusan hewan di shelter AFMI, mayoritas anjing. Menurut data tertulis, tercatat 60 ekor anjing di shelter ini, tetapi Frank menyebut jumlah aktualnya mencapai 92 ekor. Semuanya didapat dari program penyelamatan AFMI. Mereka berasal dari hewan yang ditelantarkan di jalan atau ditinggal sengaja ditelantarkan. Namun ada juga hewan yang berasal dari pasar. Hampir semua hewan di AFMI pernah mengalami luka dan trauma akibat kekejaman manusia. Di shelter AFMI, mereka direhabilitasi agar siap diadopsi. Rehabilitasi itu ada 2, rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi karakter. Rehabilitasi kesehatan karena rata-rata hewan hasil rescue itu tiba dengan kondisi yang buruk. Jadi kita ada dokter hewan yang bantu di sini untuk lakukan perbaikan di kesehatan. Setelah mereka sehat, mereka masuk di rehabilitasi karakter. Tujuan rehabilitasi karakter adalah supaya untuk menekan karakteristik yang buruk di hewan, contoh agresif dan lain-lain. Supaya mereka bisa masuk nanti ke program selanjutnya adalah program adopsi atau rehome. Di luar shelter, AFMI aktif mengampanyekan penghentian konsumsi daging anjing. Ini bukan perkara mudah karena orang Minahasa di Tomohon, Manado, dan sekitarnya terbiasa makan daging tersebut. Frank dahulu juga makan daging anjing sampai ia bergabung di AFMI pada 2013. Jadi sudah tahu fakta realita perdagangan sini, berarti sudah tahu tentang kualitas daging itu sendiri, maka saya putuskan untuk tidak makan lagi. Anjing-anjing ditangkap, dibunuh di tempat lalu dikirim dalam kotak-kotak es via jalur darat ke Sulawesi Utara. Hanya sedikit yang dibawa dalam keadaan hidup. Di perjalanan itu cuma ditaruh es, tidak dibekukan sesuai dengan standar, tidak dibekukan, cuma di es. Nah, dibawa ke sini itu bisa memakan waktu sampai 2 minggu perjalanan. Di sini juga di es. Nanti pas mau dibawa ke pasar baru dibakar untuk keluarkan bulunya, rambut bulunya itu dibawa ke pasar. Nah, realita perdagangan itu yang kebanyakan masyarakat di sini tidak tahu. Saya pribadi beranggapan bahwa kualitas daging atau produk hewan itu sudah tidak bisa dikategorikan sehat untuk konsumsi. Yang dibawa dalam keadaan hidup pun nasibnya tak lebih baik. Di pasar Beriman Wilken Tomohon yang dikenal sebagai pasar ekstrim, anjing-anjing disembelih dengan cara penuh kekerasan. Atas kekhawatiran itu, pada 21 Juli 2023, AFMI bersama organisasi mitranya Human Society International mengevakuasi 25 anjing dan 3 kucing dari pasar ekstrim, lalu membawanya ke shelter AFMI.
Itu menandai pula berlakunya pembatasan penjualan daging anjing di pasar yang ditetapkan Pemkot Tomohon demi memberantas rabies. Kebijakan itu pun menuai penolakan dari kalangan yang mengklaim makan daging anjing sebagai bagian penting dari kultur Minahasa. Jadi dari AFMI kami tidak pernah melarang orang untuk mengkonsumsi itu, Pak. Menghimbau iya, mengedukasi iya, melarang tidak. Nah, untuk sesuai dengan misalnya aturan adat saya tidak begitu paham, tapi setahu saya apakah suatu keharusan misalnya di Minahasa untuk kehadiran daging ini misalnya di suatu acara atau pesta, saya rasa itu bukan suatu keharusan, Pak. Kembali di shelter AFMI, anjing-anjing yang tuntas direhabilitasi telah siap diadopsi. Namun adopsi ternyata tak semudah itu akibat rendahnya minat masyarakat. Kebanyakan orang mau mengadopsi itu, mereka mau yang hewan yang enak dilihat secara visual, yang karakternya baik, usianya muda. Ya, sedangkan yang di shelter kita ini agak susah untuk mencari hewan seperti itu. Jadi itulah masalahnya. Dengan populasi hewan yang besar, Frank harus bijak mengelola anggaran operasional yang hanya 40 juta rupiah per bulan dari dana pribadi Anne Parangkuan. Frank sempat membuka kanal donasi, tetapi jangkauannya kurang luas karena ia tak mahir menggunakan komputer dan media sosial. Dari 10 bulan kita buka program donasi ini, open donasi ini, hasil donasi baru sekitar kurang dari 2 juta, 10 bulan. Sedikit sekali, ya. Pada saat yang sama, Anne Parangkuan selaku pendiri kini sedang sakit serius. Ia pun memutuskan untuk menutup shelter AFMI pada akhir 2023. Untuk hewan-hewan yang ada di sini, rencananya itu akan kita kirim. Dalam waktu dekat kita akan kirim ke Amerika dan mungkin Kanada untuk dicarikan adopter di sana. Mitra kita dari Humane Society International, mereka akan menyediakan bantuan atau memfasilitasi untuk pengiriman hewan ini ke sana dan sampai di sana akan dicarikan adopter baru untuk mereka. Kini nasib AFMI belum jelas. Frank hanya berharap keberadaan organisasi berusia 12 tahun itu akan meninggalkan dampak di masyarakat. Jadi saya rasa ke depan seiring dengan edukasi, seiring dengan sadarnya atau taunya masyarakat akan realita perdagangan ini, mereka mungkin pelan-pelan akan mempertimbangkan untuk beralih ke sumber makanan yang lebih baik, lebih sehat.